Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1671 10 hari. Karena itu masalahnya, aku akan menunggumu di Sekte Dao Surgawi. Lin Yun akhirnya menyerah. Itu hanya jika kau masih mengingat permaisuri ini. Kamu bajingan, dan kamu mungkin sudah melupakanku saat itu. Kata Lil Purple. Meskipun mengatakan itu, dia tersenyum. Setelah mereka mengobrol sebentar, mereka kembali ke topik utama. Baiklah, biarkan permaisuri ini memeriksa lukamu. Ketika mereka menyatukan kedua tangan mereka, Lil Purple menutup matanya dan menuangkan hawa Phoenix miliknya ke dalam tubuh Lin Yun, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Dia tampaknya telah cukup banyak memulihkan sebagian besar lukanya di bawah makanan dari tulang naga biru, karena mereka tidak terlihat begitu serius, dan hanya butuh 2 atau 3 hari untuk pemulihan total. Namun pada kenyataannya, luka Lin Yun kali ini sangat parah. Tulang naga biru menyatu dengan darah ilahi naga biru. Jadi meskipun Lin Yun kehilangan lengannya, dia bisa meregenerasi yang baru, hanya saja itu akan sangat melelahkan bagi tulang naga biru. Jadi bisa dibayangkan betapa seriusnya luka-lukanya sehingga dia membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Pada akhirnya, gumpalan asal Phoenix bergerak menuju 4 nadi naga Lin Yun. Nadi naganya rusak parah, dan hampir tidak terhubung. Selain itu, keempat nadi naga itu berantakan di dalam tubuhnya. Yang paling penting, denyut nadi naga itu setidaknya 10 kaki sebelumnya, tetapi rusak parah sejak awal. Jadi, bahkan jika Lin Yun pulih dari lukanya, tidak akan mudah baginya untuk pulih ke puncaknya. Tulang naga biru juga tidak bisa melakukan apapun untuk membantu dengan denyut naganya. Tulang naga biru bisa dibilang bisa pulih dari berbagai luka dan mengandung vitalitas tak terbatas yang bahkan bisa menangani racun. Tapi jika sesuatu sudah layu, tidak ada gunanya menanamkan vitalitas ke dalamnya. Ambil contoh Sein pedang bercahaya. Bahkan jika dia memiliki tulang naga biru, dia tidak bisa menggunakannya untuk memperpanjang umurnya. Kondisi denyut naga Lin Yun agak mirip, tapi lebih rumit. Beberapa saat kemudian, Lil Purple membuka matanya dan menghela nafas. Kamu benar-benar percaya diri untuk mengklaim bahwa kamu dapat memulihkannya dalam waktu setengah tahun. Itu merepotkan bahkan untukku. Tapi Lin Yun cukup optimis tentang hal itu dan tersenyum, ini sudah merupakan hasil yang terbaik. Aku sudah menderita luka serius ketika aku secara paksa mencabut batasan ketiga pada payung matahari bulan naga biru. Belum lagi aku bahkan memanggil kain suci langit. Aku beruntung denyut nagaku tidak pecah. Tapi Lil Purple tidak mempermasalahkannya dan berkata, kamu kurang lebih bisa memulihkan 4 nadi nagamu dalam waktu setengah tahun, tapi akan merepotkan untuk mencapai puncakmu. Kamu lebih pesimis dariku. Aku cukup optimis tentang hal itu karena tidak ada ahli alam nadi naga lain yang memiliki pengalaman melawan orang suci. Selama aku menanggung cobaan ini, kekuatanku akan meningkat 1 kali lipat, bahkan jika aku harus menunggu setengah tahun atau bahkan 1 tahun. Lin Yun berkata dengan percaya diri. Itu mungkin masalahnya, tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana Anda berencana untuk melewatinya? Jangan bilang kamu akan melakukan kultivasi terpencil di sini. Lil Purple berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, selain itu, denyut nagamu sekarang telah layu seperti akar pohon yang layu. Bahkan jika kau pulih di permukaan, masih akan sulit bagimu untuk mencapai puncakmu. Lin Yun mengerutkan alisnya mendengar itu karena itu adalah masalah yang harus dia selesaikan sekarang. Dia memegang dagunya dan merenung. Dia secara alami tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu, dan akan sangat sia-sia jika hanya menunggu 1 bulan, belum lagi 1 tahun. Jika dia tidak bisa menggunakan asal naganya, satu-satunya cara untuk menyerang yang tersisa adalah rune naga dan tubuh sage naga biru. Sedangkan untuk teknik pedangnya, dia tidak akan bisa menggunakan salah satu dari mereka, dan kekuatan niat pedang kubah surgawi miliknya akan menurun secara signifikan tanpa teknik pedang dan sutra pedang yang mendukungnya. Niat pedang kubah surgawi miliknya adalah kartu truf terbesarnya, dan 2 sutra pedang adalah fondasinya. Pedang 9 pedang tanpa beban adalah alat serangan terkuatnya. Jadi tanpa mereka, dia akan berada dalam bahaya jika dia mengalami masalah. Dibandingkan dengan keadaannya saat dia membunuh Qin Tian, dia hanya memiliki 40% dari kekuatannya sekarang. Jadi pengingat Lil Purple membuatnya mengerutkan alisnya karena dia menyadari masalah yang dia hadapi. Kenapa kamu tidak melihatku?
Lil Purple berkata dengan tidak senang ketika dia melihat alis Lin Yun terkunci bersama. Mengangkat kepalanya, dia langsung tahu apa yang dimaksudkan Lil Purple. Dia ingin dia memohon padanya. Jadi, dia tersenyum, solusi apa yang dimiliki permaisuri kita? Huff. Aku tentu saja punya solusi untuk itu. Lil Purple berkata dengan bangga. Saat mata Lin Yun berbinar, dia berkata, tidak heran kamu adalah Phoenix tercantik dari klan Phoenix Suci. Aku siap mendengarkan. Pertama, kau bisa mengkonsumsi teratai salju surgawi untuk menyelesaikan masalahmu saat ini. Mungkin sulit ditemukan, tetapi Anda masih bisa membeli daun dan bijinya. Meskipun mereka tidak akan bisa membantumu sembuh total, mereka bisa membantumu menghemat banyak waktu. Kata Lil Purple, teratai salju surgawi. Itu benar. Lebih tepatnya, itu harusnya teratai es darah surgawi karena warnanya merah tua, seperti warna darah, dan dinginnya menusuk tulang. Itu sangat langka. Lil Purple berkata, apakah ada hal lain yang bisa membantuku sembuh? Ada teratai Phoenix darah ilahi. Tapi jangan repot-repot memikirkannya karena nilainya bahkan lebih tinggi daripada buah darah ilahi milikmu. Lil Purple menggelengkan kepalanya. Ada banyak cara untuk mengobati lukamu, tapi harta itu sangat berharga. Jadi tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya. Lin Yun tidak lagi bertanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lil Purple. Sebelum kau benar-benar mengobati lukamu, jika kau tidak ingin bersembunyi seperti kura-kura, kau hanya bisa mengembangkan musik Dao. Kartu truf terbesarmu adalah niat pedang kubah surgawi, tapi praktis tidak berguna sekarang karena kamu tidak bisa mengedarkan asal nagamu. Tapi kau bisa mencoba menggunakan pedangmu dengan musik. Lil Purple berkata, kamu mungkin telah memahami beberapa Dao musik di masa lalu, tapi kamu hampir tidak pernah menginjakkan kakimu di dalamnya. Kamu tidak pernah fokus pada hal itu, tapi kamu tidak punya pilihan sekarang. Lin Yun berpikir dalam-dalam setelah mendengar itu karena Lil Purple tidak salah tentang itu. Dia punya pilihan di masa lalu tetapi hanya menganggapnya sebagai hobi. Itu adalah solusi. Lin Yun bergumam, memegangi dagunya. Jika dia bisa menggunakan pedang kubah surgawi dengan musik, dia akan langsung memulihkan 80% kekuatannya. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia bisa mencapai puncaknya dengan menggunakan jalan lain. Lil, Red masih butuh 10 hari lagi untuk tiba, jadi aku akan membuatmu menjalani latihan neraka. Kamu lebih baik bersiap-siap. Lil Purple berkata dengan serius. Lin Yun tidak punya pilihan karena dia akan mati dengan kekuatannya saat ini jika identitasnya terungkap di Laut Suci Domain Surgawi. Bahkan jika dia memiliki payung matahari bulan naga biru, secara praktis tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan penuh artefak suci berdaulat dengan mengandalkan rune naga saja. Karena masalah ini melibatkan hidup dan matinya, Lil Purple tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Sesaat kemudian, Lin Yun berkata, saya mengerti. Selain musik Dao, jangan abaikan tinju naga berdaulat dan seni menembus langit naga biru. Keduanya tidak membutuhkan kultivasi Anda. Lil Purple berkata. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Tanpa penundaan, Lin Yun memberi Lil Purple seruling bambu giok ungu ilahi sementara dia mengeluarkan kecapi badai. The Badai Petir Zider. Lil Purple terkejut melihat badai petir Zider. Ada apa? Lin Yun bertanya. Kamu beruntung. Kecapi badai petir adalah kecapi yang kuat. Itu mungkin bukan artefak suci berdaulat, tapi itu adalah kecapi kuno yang langka. Semua senarnya terbuat dari urat naga, dan kayunya sendiri terbuat dari kayu naga dewa berusia 10.000 tahun. Kecapi naga dewa kuno asli ini dapat memainkan suara naga dan mengendalikan badai petir dengan jari-jarimu. Lil Purple dengan lembut memetik kecapi, menciptakan suara yang mirip dengan gemuruh guntur. Dengan lembut memainkannya, angin di sekitarnya berkumpul membentuk seekor naga. Hal ini sangat menarik perhatiannya saat dia terus memainkan kecapi. Musik kecapi diiringi oleh auman naga. Ketika Lil Purple menjadi semakin senang, dia meletakkan kecapi itu dan berkata, sebenarnya ada jiwa naga di dalam kecapi ini. Jiwa naga? Lin Yun bertanya, bingung. Setiap artefak bersifat spiritual, tetapi sulit untuk memadukan jiwa naga ke dalam kecapi. Ini karena sebagian besar alat musik dibuat dengan kayu atau batu giok, dan Anda tidak dapat mengukir terlalu banyak tanda spiritual pada mereka untuk menjaga kemurniannya. Tanpa rune spiritual, mustahil bagi jiwa untuk menyatu ke dalamnya. Lil Purple menjelaskan. Ambil contoh seruling bambu giok ilahi ini. Ini dibuat dari bambu giok ilahi. Mungkin terlihat halus, seperti batu giok, tetapi tetap saja bambu. Benda langka ini mendekati kesempurnaan namun tidak memiliki roh artefak.
Lin Yun terkejut karena dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembelajaran untuk instrumen. Sedangkan untuk badai petir zither, mungkin dibuat dengan kayu naga, atau kayu naga ini sudah memiliki jiwa naga sebelum dibuat menjadi kecapi. Lil Purple membagikan spekulasinya. Dari mana kamu mendapatkan kecapi ini? Kakak Jiang memberikannya padaku. Ini adalah miliknya, kata Lin Yun. Menyimpan senyumnya, Lil Purple berkata, sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan dengan Raja Naga Biru. Mungkin dia sudah meramalkan ini. Lin Yun, jangan biarkan kecapi ini turun. Tentu saja tidak, jawab Lin Yun. Biar ku uji kau. Berapa banyak suara yang ada pada musik? Saat Lin Yun membelai kecapi, dia segera memainkan 5 nada dengan kecapi dan berkata, ada 5 suara dalam musik, do, re, mi, so, dan la. Namun dia tidak berhenti, dia melanjutkan, ada juga 12 nada, unison, seminada, kedua mayor, ketiga minor, ketiga mayor, keempat sempurna, triton, kelima sempurna, keenam minor, keenam mayor, ketujuh minor, dan ketujuh mayor. Musik adalah suara instrumen, dan juga suara dunia. Yang pertama adalah seni, dan yang kedua adalah Dao. Saat keduanya digabungkan, itulah musik Dao. Selain itu, nada-nada tersebut masih dipisahkan menjadi yin, yang, dan 5 elemen. Do, re, mi, so, dan la mewakili elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Angka ganjil dari ke-12 nada tersebut adalah yang, dan angka genap adalah yin. Dao musik dipisahkan menjadi nada naga mulia, suci, kekaisaran, dan naga suci. Yang disebut naga ilahi tidak berarti naga ilahi yang sebenarnya, tetapi 10 binatang ilahi di dunia yang terlahir dengan pengetahuan tentang musik. Lil Purple adalah salah satunya, karena ia terlahir dengan nada naga suci. Di atas itu adalah nada surgawi yang legendaris. Sepertinya kamu tidak melupakan apa yang saya ajarkan padamu. Lil Purple berkata, tapi kau tidak sama. Niat pedangmu hanya pada niat pedang langit, dan nada mulia sudah cukup. Kau akan membutuhkan nada suci untuk menggunakan niat pedang kubah surgawi dengan musik. Jadi aku ingin kau memahami nada suci dalam 10 hari. Lin Yun tertegun saat mendengarnya karena ini adalah sebuah tantangan, tapi dia tidak punya pilihan. Bab 1672 Merayu Phoenix. Apakah itu sulit? Lil Purple tersenyum, menatap Lin Yun. Sulit, tapi tidak akan ada tantangan jika tidak sulit. Lin Yun berkata dengan alis terangkat. Mencoba pamer lagi. Lil Purple memutar matanya. Baiklah, mari kita mulai. Lin Yun sudah tidak sabar karena dia tidak ingin membuang waktu. Kamu baru saja lolos dari kematian, namun kamu mencoba mempertaruhkan nyawamu lagi. Tenanglah dan kenali dulu badai petir zither. Jika kau lelah, istirahatlah dengan baik, kata Lil Purple. Dia bisa menebak Lin Yun tidak pernah beristirahat dengan baik sejak dia memasuki padang tandus kuno. Aku baik-baik saja. Cederaku bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan setelah tidur semalaman. Tapi aku lelah. Lil Purple dengan cepat mengabaikan Lin Yun dan menuju keluar dari lembah. Ini membuat Lin Yun tidak berdaya, tapi dia hanya bisa menghabiskan waktu untuk membiasakan diri. Ketika dia dengan serius memeriksa kecapi itu, dia bahkan mencoba menanamkan niat pedangnya ke dalamnya. Ketika dia menuangkan hawa pedangnya ke dalamnya, kecapi itu menghasilkan berbagai suara. Ada suara badai petir, auman naga dewa, dan bahkan tangisan burung phoenix. Suara-suara itu aneh. Pada akhirnya, dia hanya dengan santai bermain dengan kecapi, menyebarkan fluktuasi yang samar. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena badai petir zither ini benar-benar aneh. Mungkin itu adalah niat yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru saat dia memainkan kecapi di masa lalu. Dia akhirnya memilih untuk memainkan suara badai petir. Setiap kali dia memainkan kecapi, akan ada siulan angin dan gemuruh guntur, dan dia mencoba menggabungkannya. Dia bahkan mencoba menggabungkan niat naga birunya ke dalam musik. Tanpa dia sadari, malam pun tiba, dan bulan menggantung tinggi di langit. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya sebelum akhirnya tertidur. Ketika dia terbangun, sebuah musik seruling yang tenang bergema di bawah sinar rembulan, bergema di dalam lembah. Musik itu langsung memikatnya, jadi dia membawa kecapi itu lebih dalam ke lembah, di mana berbagai bunga bermekaran. Ketika dia melihat Lil Purple, dia sedang berjemur di bawah sinar rembulan saat dia memainkan suling bambu giok nila ilahi. Tapi dia tidak mengganggunya dan mengaktifkan mata naga ilahi. Ketika matahari dan bulan mekar di dalam pupil matanya, dia bisa melihat nada-nada musik yang menari-nari seperti peri. Bahkan Lin Yun tidak bisa tidak mengakui bahwa Lil Purple sangat cantik saat ini.
Dia akhirnya duduk dan mengosongkan hatinya. Cahaya bulan seperti mata air yang hangat, dan dia berjemur di dalamnya, menghangatkan tubuhnya. Rune suci emas bersinar terang saat cahaya bulan memasuki istana yang dalam di benaknya. Itu adalah rune suci gagak emas, dan itu adalah rune suci utamanya saat dia menjadi seorang spiritualis suci. Saat rune suci bersinar terang, rune suci itu mulai mengalami transformasi di bawah alunan musik. Saat musik berlanjut, Lin Yun memasuki kondisi zen, memungkinkan cahaya bulan menembus pikirannya. Hal ini membuatnya merasa tenang, dan semua masalah terlempar ke belakang pikirannya. Ketika musik berakhir, sebuah rune suci lainnya ada di istananya yang dalam. Ini adalah sebuah rune perak yang bersinar dengan cahaya bulan, dan nama rune ini adalah Phoenix. Ini membuat Lin Yun sangat terkejut. Dia tahu bahwa nilai dari seorang spiritualis suci ditentukan oleh jumlah rune suci di istana mereka yang dalam. Jadi apakah ini berarti dia telah menjadi spiritualis suci kelas 2? Selain itu, rune suci baru ini berhubungan dengan rune ilahi milik Lil Purple. Bagaimanapun, musiknya yang memungkinkan dia mendapatkan keuntungan. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia bertanya, "Permaisuri, apa nama lagu ini?" "Lagu Hati Phoenix." Lil Purple menjawab. "Saat Anda memainkan musik ini, pikiran saya sedikit berubah, dan energi mental saya menjadi lebih kuat," kata Lin Yun. Para spiritualis sangat bergantung pada energi mental, yang juga dapat menentukan dao musik sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, gelombang suara adalah bentuk khusus dari serangan mental, jadi sangat terkait dengan energi mental. Oke. Lil Purple tersenyum, tapi dia tidak mengatakan padanya bahwa dia telah mempersiapkan ini untuknya. Lagu Phoenix Heart adalah lagu dari klan Phoenix ilahi yang dimaksudkan untuk menenangkan jiwa dan membersihkan hati, dan dia memainkan lagu ini dengan sengaja. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya dengan berlatih lagu ini. Aku akan memainkannya untukmu dengan menggunakan badai petir Zither. Beberapa saat kemudian, Lil Purple duduk di depan badai petir Zither dan menjelaskan sambil bermain. Namun, seluruh prosesnya tidak berjalan mulus. Lil Purple akhirnya meletakkan tangannya di atas senar kecapi dan dengan marah bertanya, "Sudah berapa kali kamu melamun?" Aneh karena Lin Yun tidak memperhatikan lagu atau kecapi itu, tetapi menatap wajahnya. Lin Yun tersenyum dan menjawab, "Bulan malam ini terlalu indah. Itu hanya bulan sabit," kata Lil Purple, mengangkat kepalanya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bulan sabit dan cahaya bulan yang lembut menyinari. Dia berkata, "Itu masih indah, seperti matamu." Ketika mereka berdua saling memandang, Lil Purple menjentikkan jarinya. Lin Yun memegangi dadanya kesakitan karena Lil Purple tidak mudah baginya, dan jentikannya dengan cepat menembus tubuhnya ke denyut naga. "Kamu bajingan, apa yang kamu pikirkan?" Lil Purple berkata dengan pipinya menggembung. Lin Yun tersenyum, berbaring di atas hamparan rumput, "Apa yang dipikirkan anak nakal sepertimu?" "Aku bukan anak nakal. Aku sudah berumur 100.000 tahun. Koreksi, disegel selama 100.000 tahun. Aku juga berumur beberapa ratus tahun sebelum aku disegel. Umur klan Phoenix ilahi hampir tak terbatas. Beberapa ratus tahun masih anak-anak di antara klan Phoenix ilahi, hahaha." Meskipun bercanda, Lin Yun memiliki bakat yang bagus dan dengan cepat terbiasa dengan kecapi, secara bertahap memahami esensi dari lagu Hati Phoenix. Saat malam berangsur-angsur menjadi gelap, Lin Yun sendirian, berlatih dengan kecapi. Saat dia mulai bermain, cahaya bulan yang menyinari dirinya tampak seperti menjadi hidup. Saat Lin Yun memainkan kecapi, hati Lil Purple bergetar saat dia menyaksikannya. Ini karena Lin Yun benar-benar jenius. Saat Lin Yun segera tenggelam dalam musik dengan mata terpejam, rune gagak emas dan rune Phoenix perak beresonansi dengan kecapi badai. Ketika jari-jarinya menggesekkan kecapi, itu membuat kecapi itu terlihat seolah-olah menjadi hidup dan bersinar terang. Begitu saja, Lin Yun memainkan kecapi dengan tenang. Dia tidak terlihat seperti seseorang dengan denyut naganya yang hancur, yang juga menghilangkan semua kekhawatiran Lil Purple. Tanpa dia sadari, senyuman muncul di wajahnya. Dia khawatir Lin Yun akan jatuh dengan keras karena dia berdiri di posisi yang tinggi. Dia khawatir dia tidak akan bisa bangkit kembali setelah jatuh, dan dia menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Begitu saja, Lin Yun bermain sepanjang malam dengan hati yang sepenuhnya tenggelam dalam kecapi. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Pada akhirnya, dia bahkan menyatukan niat pedang langit ke dalam kecapi dan mencapai resonansi dengan langit dan bumi. Saat badai petir bergemuruh dan suhu di sekitarnya turun, Lin Yun teringat apa yang terjadi di domain tandus kuno, dan salju mulai turun.
Ketika Lin Yun membuka matanya keesokan harinya, dia bisa merasakan perubahannya. Dia mendapatkan banyak wawasan tentang musik Dao, membawa senyum cemerlang di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tidak akan lama lagi dia akan memahami Seinton. Apakah akan turun salju lagi? Lin Yun mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lil Purple yang terbaring di salju, dan wajahnya tampak merah. Ini secara alami membuatnya merasa sakit hati, dan dia mengeluarkan selimut ungu dari gelang interspasial. Tepat ketika dia akan menutupinya dengan itu, Lil Purple kebetulan membuka matanya dan menatap Lin Yun. Melihat ini, Lin Yun tersenyum canggung, "Aku takut kamu masuk angin. Apakah kamu bodoh? Pernahkah kamu melihat burung Phoenix es mati karena kedinginan?" Lil Purple tersenyum. Ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang canggung. "Hahaha, kamu lucu sekali. Salju adalah wilayahku, dan kamu tidak tahu betapa nyamannya aku berbaring di salju." Lil Purple tertawa tapi segera menyambar selimut itu dan menutupi dirinya dengan itu. "Apa yang salah? Apa kau takut kedinginan?" Huff. Wajah Lil Purple menjadi merah, dan dia berpendapat, "Itu karena jubah ini akan mengingatkanku betapa bodohnya kamu. Ini adalah selimut. Ini adalah jubah." Seiring berjalannya waktu, 9 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Lil Purple mengajarinya beberapa lagu, dan dia akan membuat Lin Yun berlatih lagu Phoenix Heart setiap hari untuk menempa jiwanya dan memupuk rasa musiknya. Lagu Phoenix Heart adalah fondasi, setara dengan sutra pedang. Kamu terutama telah memahami semua lagu yang saya tahu, dan kamu dapat memainkannya dari waktu ke waktu, terutama lagu Hati Phoenix. Jika kamu tekun, kamu akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Lil Purple selesai, dan dia lebih lanjut mengingatkan, ingatlah untuk tidak sembarangan memainkan nada pedang naga Phoenix. Itu akan menyebabkan resonansi dengan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Itu adalah hal yang baik jika di masa lalu, tapi itu akan memperburuk kerusakan pada denyut naga Anda dengan kondisi Anda saat ini. Aku akan mengingatnya. Tapi kamu tahu banyak lagu. Lin Yun mengangguk. Itu sudah pasti. Lil Purple berkata dengan bangga. Apakah ada lagu yang berjudul Courting Phoenix? Lin Yun bertanya. Apa yang direncanakan bajingan seperti kamu? Wajah Lil Purple memerah, dan dia dengan waspada menatap Lin Yun. Jadi benar-benar ada. Lin Yun tersenyum. Aku hanya ingin tahu apakah pria itu mengadili wanita atau sebaliknya. Dasar bodoh. Lil Purple kehilangan akal dan menjentikkan jarinya. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yun telah menerima banyak pukulan darinya. Sejak dia kembali dari puncak iblis sejuta umat, kekuatannya jauh melampaui Lin Yun, dan dia tidak bisa lagi memberinya pelajaran seperti di masa lalu. Pada akhirnya, Lil Purple menjelaskannya pada Lin Yun. Burung Phoenix adalah makhluk ilahi primitif yang lahir dari kekacauan primitif. Ia kemudian menggunakan darahnya untuk menciptakan burung Phoenix jantan dan betina, dan mereka berdua dianggap sebagai makhluk ilahi, terlepas dari jenis kelamin mereka. Mereka berdua dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix ilahi, dan hanya ada satu burung Phoenix sejati di dunia ini. Phoenix sejati tidak akan mati dan abadi. Oh, begitu. Jadi, bisakah kamu mengajari saya lagu, Courting Phoenix? Lin Yun bertanya, memegang dagunya. Mengapa kamu ingin mempelajarinya? Berperilaku baik. Kita hanya tinggal di hari terakhir. Kali ini aku akan mengajarimu teknik bermain, yang merupakan teknik rahasia dari klan Phoenix Suci. Tanpa mereka, hampir tidak mungkin bagimu untuk memahami nada suci di hari terakhir. Lil Purple memelototi Lin Yun. Bab 1673 Pemisahan. Kita hanya punya 1 hari tersisa. Murid Lin Yun sedih ketika dia mendengar kata-kata Lil Ungu. Dia merasa waktu telah berlalu terlalu cepat. Setelah hari ini, akan sulit baginya untuk bertemu dengan Lil Purple lagi. Ayolah. Biarkan aku melihat teknikmu yang sudah lama hilang ini. Kata Lin Yun, mengingat kembali pikirannya. Kau dan aku akan memainkan lagu puji Phoenix. Kata Lil Purple, menempatkan seruling bambu giok ilahi di bibirnya. Beberapa saat kemudian, Lin Yun meletakkan tangannya di atas kecapi sementara Lil Purple memainkan seruling, dan musik mereka bergema di seluruh lembah. Kecapi badai petir tiba-tiba terasa berat, dan sulit baginya untuk memetiknya. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ekspresi wajah Lil Purple seperti biasa, tetapi momentumnya menjadi agung dan tajam. Bermain di samping musik seruling Lil Purple membuat musik yang dimainkan oleh Lin Yun terasa seperti batu besar yang dibelah menjadi 2. Merasakan rasa sakit yang datang dari jari-jarinya,
Lin Yun dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan melihat darah menetes ke bawah. Kau serius? Tidak ada reaksi dari Lil Purple, tapi musiknya menjadi lebih tajam, dan pohon Phoenix muncul di belakangnya dengan burung-burung hinggap di atasnya. Beberapa jatuh di pohon, beberapa melayang di langit, dan beberapa mendarat di tanah. Ekspresi Lin Yun menjadi serius, dan dia memainkan kecapi lagi. Kali ini, dia menanamkan semua niat pedangnya ke dalam kecapi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan Praise the Phoenix. Saat teriakan dua burung Phoenix bergema di langit, mereka berbenturan bersama, dan burung Phoenix milik Lin Yun melepaskan badai petir yang menakutkan. Burung Phoenix itu memancarkan aura kuat yang terlihat menyeramkan. Buka! Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, dan dia menjentikkan jarinya. Burung Phoenix milik Lin Yun melebarkan sayapnya dengan kilat yang siap meledak. Tapi saat akan meledak, musik seruling Lil Purple tiba-tiba menjadi curam, dan jari-jarinya kabur. Kecepatan 10 jarinya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dan aura besar meledak darinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bersinar dengan cahaya perak, dan seekor burung Phoenix lain muncul di langit. Tapi bukan itu saja. Musik Lil Purple berubah lagi, dan dua burung Phoenix lainnya muncul. Burung-burung Phoenix itu langsung mencabik-cabik burung Phoenix yang dipanggil Lin Yun. Saat musik Lin Yun menjadi kacau, dia memuntahkan seteguk darah. Semua fenomena yang dia ciptakan tercabik-cabik, dan senar kecapi itu akan putus jika badai petir Zider adalah kecapi biasa. Tapi meski begitu, Lin Yun masih menderita luka-luka. Teknik apa itu? Lin Yun bertanya, menyeka darah dari bibirnya. Sentuhan Phoenix ilahi, kata Lil Purple. Tapi tidak mungkin bagimu untuk mempelajari semuanya hanya dalam satu hari. Fokus saja untuk mencapai tahap awal. Lil Purple dan Lin Yun menghabiskan waktu yang tersisa untuk mempelajari sentuhan Phoenix ilahi. Mereka bekerja pada dasar Lin Yun selama 9 hari sebelumnya. Tapi karena Lin Yun telah berlatih lagu Hati Phoenix, kecepatan belajarnya sangat cepat. Lin Yun memainkan lagu Hati Phoenix saat salju turun, dan sosoknya berangsur-angsur kabur. Di bawah sinar bulan, Lin Yun duduk di depan kecapi. Dia jelas tidak bergerak, tapi dia mengeluarkan perasaan bahwa dia bergerak. Saat musik kecapi mencapai klimaks, Lin Yun memancarkan cahaya suci yang samar, disertai dengan aura yang kuat. Seolah-olah dia telah mengalami kelahiran kembali dan menjadi burung Phoenix. Karena Lin Yun sepenuhnya fokus pada musik, dia tidak menyadari bahwa dia telah mencurahkan seluruh energi mentalnya untuk musik. Saat musik kecapi perlahan-lahan berubah, angin sepoi-sepoi bertiup melalui lembah, mencapai setiap sudut. Saat musik kecapi berubah, musik telah selaras sepenuhnya dengan angin. Angin bertiup lembut saat musiknya lembut, dan angin bertiup kencang saat musiknya menjadi cepat. Sesaat kemudian, kilat pun datang. Kilat ungu berkedip-kedip dan berderak pada kecapi, berubah menjadi nada, mengubah kilat menjadi pedang. Ketika angin dan petir bergabung, badai petir Zider menjadi hidup, dan rambut Lin Yun berkibar dengan keras. Saat badai petir mengamuk, ini membuat langit dan bumi mulai bergetar. Ketika Lin Yun akhirnya mencapai batasnya, musik menjadi kacau, dan kekuatan besar meledak dari badai petir Zider. Tanah bergetar, dan badai dahsyat memusnahkan semua kehidupan di lembah. Tiba-tiba, Lin Yun tanpa sadar menggabungkan niat pedang kubah surgawi miliknya ke dalam kecapi, menyatu dengan sempurna dengan musik yang runtuh untuk sesaat. Dia tidak mengendalikan niat pedangnya dengan musiknya, begitu pula sebaliknya. Tapi dia telah menyatukan mereka dengan sempurna. Fenomena yang menguntungkan turun dari langit, memulihkan lembah dan membawa kehidupan baru pada bunga-bunga yang layu. Itu adalah nada suci. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun meletakkan kedua tangannya di atas kecapi untuk menghentikan senar agar tidak bergetar. Sentuhan Phoenix ilahi, nada suci. Lin Yun bergumam, memandangi salju yang turun. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah menembus batasnya. Ketika nada mulia miliknya menjadi nada suci, dia juga berhasil memasuki ambang batas sentuhan Phoenix ilahi, dengan segala sesuatu mengalir dengan lancar tanpa halangan apapun. Kau brilian, untuk seorang bajingan. Lil Purple perlahan berjalan mendekat. Dia juga terkejut dengan penampilan Lin Yun. Aku berhasil. Lin Yun membawa badai petir Zider dan berjalan mendekat. Lumayan, kurasa. Nada suci Anda hanya pada tingkat pemula, dan dibagi menjadi 9 tingkatan. Kau hampir tidak berada di Seinton tingkat pertama. Sentuhan ilahi Phoenixmu juga pucat jika dibandingkan denganku, dan kau bahkan tidak memahami 1/1000 dari kedalamannya. Lil Purple berkata dengan jijik. Biarkan aku memainkan musik untukmu. Lin Yun tersenyum dan tidak berdebat dengannya. Mereka akan berpisah saat fajar menyingsing.
Banyak yang ingin dia katakan, tapi dia memutuskan untuk memainkan kecapi setelah merenung sejenak. Aku ingin mendengarkan lagu Praise the Phoenix. Lil Purple menuntut. Baiklah. Lin Yun secara singkat menguji senar kecapi itu sebelum dia mulai memainkannya. Dia tidak menanamkan niat pedangnya ke dalamnya, tapi murni memainkan musiknya. Saat sekawanan burung terbang, mereka membumbung tinggi di atas pohon Phoenix di bawah hujan salju. Lil Purple berbaring di bawah pohon Phoenix dengan burung-burung yang mengelilinginya. Beberapa hinggap di pundaknya, sementara beberapa hinggap di depannya. Pada saat ini, dia seperti burung Phoenix asli. Ini adalah pemandangan yang indah. Lin Yun melanjutkan dengan lagu-lagu yang telah dia pelajari selama 9 hari terakhir ketika musik berakhir. Selalu ada perpisahan dalam hidup, dan tidak ada lagu yang tidak memiliki akhir. Ketika fajar tiba, Lin Yun akhirnya selesai memainkan kecapi. Ketika cahaya fajar pertama menembus langit, Lin Yun melihat ke arah matahari terbit dan berkata, fajar telah tiba. Ya, Lil Purple menguap sebelum dia menghela nafas, waktunya pergi. Saat dia bangkit dan menepuk-nepuk salju yang menempel di tubuhnya, dia menyerahkan seruling bambu giok ilahi kepada Lin Yun, kamu simpan ini bersamamu. Bagaimana denganmu? Aku tidak membutuhkan benda luar. Hanya alat musik biasa saja sudah cukup. Kau bisa memberiku kotak pedang. Lil Purple berkata. Mendengar itu, Lin Yun melepaskan kotak pedang yang dia bawa. Sejak dia mendapatkannya, ini menjadi pertama kalinya dia memberikannya kepada orang lain atas kemauannya sendiri. Saat dia melepaskan kotak pedang, tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan, seperti dia telah merobohkan sebuah gunung. Lin Yun tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Dia harus menuju ke Laut Suci Domain Surgawi, sementara Lil Purple masih harus mencari petunjuk dari rune ilahi penguasa lainnya. Ada hal lain yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun. Kata Lin Yun, menatap Lil Purple. Karena kau memiliki spekulasi tentang pedang patah di dalam tubuhku, aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Lagi pula, pedang itu mungkin berhubungan dengan pencarianmu akan rune ilahi penguasa. Oh. Lil Purple berseru dengan rasa ingin tahu. Tapi Lin Yun tiba-tiba jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ada apa? Lil Purple mengerutkan alisnya karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Yun begitu ragu-ragu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun tersenyum, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kalian tidak akan percaya dengan apa yang akan kukatakan, tapi aku berjanji bahwa apa yang akan kukatakan adalah kebenaran yang mutlak. Saya tidak berasal dari dunia ini, tempat asal saya disebut bumi. Di sana, kami memiliki Gunung Kunlun, Gunung Tai, dan berbagai legenda. Lil Purple tertegun sejenak sebelum pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku dibawa ke dunia ini di puncak Gunung Tai oleh sinar pedang, tapi aku bisa merasakan bahwa aku adalah Lin Yun. Aku tidak menempati tubuh ini dengan paksa, tapi Lin Yun dari bumi dan Lin Yun dari alam Xuan Huang adalah satu orang, jadi jiwaku terbelah menjadi dua. Tapi setelah aku dibawa ke sini, kedua jiwaku benar-benar menyatu. Lin Yun berbagi rahasia yang telah lama disimpannya dengan Lil Purple. Dia telah meragukan dirinya sendiri beberapa kali, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia adalah pemilik sah dari tubuh ini. Kedua jiwa itu seharusnya menjadi satu, tetapi mereka tidak lengkap sebelumnya sampai sinar pedang itu membawa separuh jiwanya yang lain. Kunlun kuno, kata Lil Purple. Apa? Lin Yun bertanya, bingung. Tempat yang kamu bicarakan mungkin Kunlun kuno. Ada catatan di klan Phoenix Ilahi bahwa ada Kunlun kuno di luar alam Kunlun. Tapi itu bukan dari zaman kuno atau purba, dan hanya memiliki kuno di namanya. Itu adalah asal mula alam Kunlun, tapi saya telah memperlakukannya sebagai legenda karena terlalu jauh. Ternyata itu ada, kata Lil Purple. Kunlun kuno itu ada. Lin Yun menjadi emosional saat mendengarnya. Saya tidak yakin karena tidak ada yang pernah ke sana sebelumnya, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itu adalah legenda di antara legenda. Lil Purple menjawab. Tidak ada yang pernah ke sana sebelumnya. Jika ada orang yang pernah ke sana sebelumnya, itu hanya bisa menjadi dewa leluhur dari legenda tersebut. Lil Purple berkata, kenapa kau mengatakan ini padaku? Ini seharusnya menjadi rahasia terbesarmu, kan? Aku berharap bisa membantumu, bahkan jika ada kemungkinan kecil ceritaku bisa membantumu. Lin Yun tersenyum. Lil Purple terdiam sebelum dia menggigit bibirnya, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, tidak seorang pun. Lebih baik jika kau melupakannya sendiri. Oke, Lin Yun tersenyum. Novel ini tersedia di. Kamu bisa pergi sekarang.
Aku tidak ingin melihat orang sebodoh kamu sedetik pun. Lil Purple memalingkan kepalanya. Melihat dia mengusirnya, Lin Yun langsung menjadi tidak senang. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia masih memiliki selimut yang menutupi dirinya, dia dengan canggung berkata, maukah kamu menyimpan selimut itu? Aku tidak bisa. Kenapa? Kesedihan dan kebahagiaan akan memudar seiring berjalannya waktu, tapi rasa malu tidak. Aku ingin kau terus mengingatku. Kata Lil Purple, tapi dia tidak berani menatap Lin Yun secara langsung. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sekarang, jadi ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Mari kita bertemu lagi di Sekte Dao Surgawi. Kata Lin Yun. Ketika Lin Yun meninggalkan lembah, dia akan menoleh ke belakang setiap kali dia melangkah 3 langkah. Ketika dia sampai di sungai besar, dia bisa mendengar sebuah lagu bergema dari kejauhan. Lagu ini begitu halus dan memabukkan, bahkan bisa menenangkan sungai yang bergejolak. Setelah mendengar lagu ini terukir dalam di dalam hatinya. Sesuatu terlintas di benaknya saat Lin Yun bersenandung bersama dengan lagu itu. Ketika dia menoleh ke belakang, dia bisa melihat sesosok bayangan kabur bernyanyi dalam kabut di puncak gunung bersalju. Gadis itu, berusia 100.000 tahun, sedang menyanyikan Courting Phoenix sambil menyeka air matanya, dan hanya dia yang tahu makna di balik lagunya. Bab 1674 Perjamuan Nirwana. Lin Yun mengukir irama lagu ini di dalam hatinya. Melalui kabut tebal, dia bisa melihat seorang gadis kecil bernyanyi di puncak gunung bersalju. Dia menyadari bahwa dia sedikit terburu-buru pergi dan tidak menunggu Lil Red. Tapi dia tidak punya pilihan karena dia punya alasan untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lil Purple dan domain tandus kuno. Dia pergi hari ini untuk memastikan bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan dan mencapai puncak domain tandus kuno. Aku akan kembali. Lin Yun dalam hati berkata sebelum dia berbalik. Saat dia berbalik, dia mengeksekusi transformasi kura-kura ilahi, dan penampilannya berubah. Karena dia harus menggunakan asal naganya untuk mengedarkan transformasi kura-kura ilahi, rasa sakit yang menyengat datang dari denyut naganya. Menahan rasa sakit, penampilannya telah mengalami transformasi drastis ketika dia berbalik. Mengenakan topeng bulan perak, topeng itu hanya menutupi setengah wajahnya, memperlihatkan dagu dan bibirnya. Dia bergumam, mulai hari ini dan seterusnya, namaku adalah Lin Xiao. Dia telah mendapatkan kendali penuh atas topeng bulan perak. Ketika dia tidak mengaktifkannya, itu hanya topeng keperakan biasa yang bisa menyembunyikan identitas dan auranya. Mengaktifkannya dapat mengubah rambutnya menjadi perak, dan energi mentalnya akan meningkat 1 kali lipat dan bahkan dapat memblokir serangan yang diarahkan ke jantungnya. Perpisahan. Lin Yun bergumam, melihat ke sungai di bawahnya dan mengikuti arusnya. Ujung sungai adalah Laut Suci Domain Surgawi, jadi dia akan mencapai Laut Suci Domain Surgawi jika dia mengikuti sungai. Sungai ini berbahaya karena memiliki banyak binatang iblis, termasuk yang berada di tahap nirwana atau alam suci. Sungai ini memiliki banyak legenda, dan reruntuhan sering ditemukan di dasar sungai, bersama dengan makam binatang buas kuno. Dengan terhalangnya sungai, butuh banyak usaha bagi kultivator biasa di alam nadi naga untuk melakukan perjalanan sendirian, apalagi orang biasa. Penghalang alami ini menghalangi perluasan domain tandus kuno. Laut Suci Domain Surgawi sangat besar, dan laut dalam ada di zaman kuno. Itu adalah tempat tanpa yurisdiksi, bukan tanah suci, sekte iblis, atau domain tandus kuno. Banyak orang kejam berkumpul di sana, yang sebagian besar diburu oleh kekuatan orang benar dan iblis. Banyak ahli dari jalan yang benar dan jahat juga berkumpul di sini ketika mereka tidak punya tempat untuk pergi, dan itu hanya bisa digambarkan dengan tidak suci. Ada banyak legenda kuno yang terkubur di bawah dasar laut. Barat adalah domain iblis kehancuran timur, timur adalah sekte bulan darah, utara adalah tempat tanah suci berada, dan selatan adalah domain tandus kuno. Karena lokasinya yang unik, tidak salah menyebutnya sebagai pusat dari domain kehancuran kuno. Lin Yun sesekali bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang sungai. Dia menggunakan dao musiknya yang dikombinasikan dengan niat pedang untuk membunuh beberapa binatang iblis di alam nadi naga. Adapun mereka yang berada di bawah alam nadi naga, dia telah membunuh mereka yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan bertemu dengan binatang iblis tuan di alam nadi naga pulsa ke-7, dan kehebatan bertarung dari binatang iblis ini sebanding dengan Qin Tian. Belum lagi ia memiliki keunggulan di bidangnya. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa menggunakan sayap gagak emas untuk melarikan diri dari binatang iblis ini. Setengah bulan kemudian, Lin Yun secara resmi melangkah ke Laut Suci Domain Surgawi melalui sungai. Selama periode ini,
Lin Yun akan memainkan seruling dalam perjalanannya, tidak peduli siang atau malam. Dia akan mengembangkan lagu Hati Phoenix pada siang hari, yang digunakan oleh klan Phoenix Ilahi untuk meredam energi mental mereka. Dengan demikian, energi mental Lin Yun telah berkembang pesat, mencapai ketinggian seorang spiritualis kelas 3. Secara logika, dia bisa menekan mereka yang memiliki 3 atau 4 denyut naga. Tapi itu di bawah prasyarat bahwa dia memahami rune suci yang cukup, kemampuan ilahi, dan diagram suci. Sayang sekali Lin Yun tidak memiliki satupun dari mereka. Pada malam hari, sebuah perahu besar muncul dari belakang saat Lin Yun memainkan seruling dalam perjalanannya. Kebanyakan orang akan melakukan perjalanan dengan perahu di sungai ini karena lebih aman, dan mereka bisa menghemat waktu dalam berkultivasi. Hanya sedikit yang melakukan perjalanan sendiri, seperti Lin Yun. Tapi perahu ini tidak biasa, karena ini bukan perahu pesiar. Perahu ini sangat indah, diukir dengan banyak rune bunga yang rumit. Tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, mereka juga merupakan rune spiritual. Perahu ini memiliki banyak bendera, dan musik bisa terdengar dari perahu, bersama dengan tawa feminin. Sekte Catatan Surgawi. Lin Yun bisa menentukan dari benderanya bahwa perahu ini milik Sekte Catatan Surgawi. Sekte Catatan Surgawi adalah sekutu dari Sekte Pedang, dan Lin Yun memiliki hubungan yang baik dengan Luo Sui. Jika di masa lalu, dia pasti akan naik ke perahu dan menyapa mereka. Tapi sekarang, dia hanya melirik mereka sebelum melanjutkan perjalanannya. Di kabin tertinggi kapal, dekorasinya elegan dan harum di dalam ruangan. Murid utama dari Sekte Catatan Surgawi, Lin Wan, bersama Luo Sui. Dia mengenakan gaun ungu muda sambil duduk di kursi kayu. Dia menatap Luo Sui, "Sui, ini bukan solusi. Kami akan segera kembali, dan persaingan akan sangat ketat. Bagaimana Anda berencana menghadapinya dalam kondisi Anda saat ini?" Tetapi Luo Sui tidak memperhatikannya, dan murid-muridnya melamun. Dia bertanya, "Kakak perempuan, mengapa tidak ada kabar? Sekte Catatan Surgawi kami mengirim 2 penatua suci, tetapi tidak ada berita tentang Tuan Muda Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Novel ini tersedia di... Jangan bilang kalau kau sudah jatuh cinta padanya." Lin Wan menggoda. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Sui menjawab, "Kakak perempuan, apa yang kamu bicarakan? Aku berjanji pada kakak Yue untuk menjaganya, tapi dia menghilang. Bagaimana saya akan menjelaskan hal ini kepada kakak Yue? Apa yang kamu pikirkan? Mungkin dia membutuhkan bantuanmu saat dia baru saja tiba di alam Kunlun, tapi bagaimana kamu akan menjaganya sekarang? Dia adalah juara jalan surgawi ke-9, jenius terkuat dalam sejarah jalan surgawi. Dia akan tumbuh menjadi sosok kolosal, cepat atau lambat. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia bahkan bisa membunuh seorang Saint Lord sekarang, dan bahkan pedang suci Radiant tidak bisa melindunginya. Jadi apa yang kau khawatirkan? Aku tidak mengkhawatirkannya, tapi aku tidak tahu harus bilang apa pada kakak Yue. Luo Sui berkata, kesal. Perlakukan saja dia seperti dia telah meninggal dan biarkan dia menyerah padanya. Lin Wan berkata setelah merenung sejenak. Tapi, Luo Sui tertegun saat mendengar itu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi bagaimana dia bisa tetap hidup bahkan jika dia berhasil meninggalkan domain tandus kuno? Kain suci langit bahkan menggoda 9 kaisar. Meskipun Yu Qingfeng melindunginya sekali, dia tidak mengatakan dia akan melindungi Lin Yun selama sisa hidupnya. Luo Sui menggigit bibirnya dan ragu-ragu. Melihat ini, Lin Wan dengan lembut menghela nafas, bahkan jika dia masih hidup, dia pasti tidak akan berani menunjukkan dirinya. Jika dia pintar, dia akan bersembunyi selama 1 atau 200 tahun, memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi akan sulit baginya untuk bersembunyi. Jadi anggap saja dia sudah mati. Seorang pelayan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. Pelayan itu tersenyum, "Kakak, ada orang aneh yang memainkan seruling di sungai. Tapi seruling yang dia mainkan sangat indah, dan kami semua mendengarkannya. Kami ingin mengundangnya untuk naik ke perahu. Kakak perempuan, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya?" Luo Sui dan Lin Wan saling bertukar pandang, dan ini karena para wanita di Sekte Catatan Surgawi akrab dengan musik Dao. Jika orang yang dibicarakan pelayan ini tidak memiliki pencapaian dalam musik, mereka pasti tidak akan khawatir. Lin Wan berbalik untuk melihat Luo Sui dan tersenyum, "Ini aneh. Sui, ayo pergi dan lihatlah." Begitu saja, Luo Sui diseret keluar dari kamar, dan mereka datang ke geladak. Ada sekelompok wanita terkekeh saat mereka melihat ke sungai. Mereka bisa melihat seorang pria berkulit putih dengan rambut panjang tergerai di pundaknya. Dia mengenakan topeng, dan dia sedang memainkan seruling.
Sungguh musik yang sangat indah, kata Lin Wan, menatap Luo Sui. Sui, apakah kamu tahu nama lagu ini? Saya tidak tahu, tapi sepertinya ini musik kuno, karena mengandung banyak ritme kuno. Awalnya, Luo Sui tidak merasa terganggu, tetapi dia semakin terkejut saat mendengarkan musik tersebut. Musik ini tidak hanya menyenangkan di telinga, tetapi juga sangat nyaman sehingga ia merasa seperti sedang berjemur di bawah sinar bulan. Tetapi, semakin ia menatap orang ini, semakin terkejutlah ia. Entah mengapa, orang ini memberinya perasaan yang tidak asing lagi. Lin Wan tidak menyela Lin Yun dan menunggunya selesai memainkan lagu itu sebelum dia tersenyum. Teman, aku Lin Wan dari Sekte Catatan Surgawi. Musik Anda mengandung ritme kuno di dalamnya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia naik ke kapal kami dan bertukar wawasan tentang musik. Dia penasaran dan ingin tahu identitas orang ini karena dia juga berlatih musik Dao. Jadi dia merasa Lin Yun pasti pernah mendengar tentang Sekte Catatan Surgawi, dan dia tidak akan menolak tawarannya. Sambil menurunkan serulingnya, Lin Yun berkata, nama keluarga saya Lin, dan saya terbiasa menyendiri. Aku takut aku harus menolak tawaranmu. Keraguan dalam diri Luo Sui semakin menjadi-jadi karena sosok orang ini mirip dengan Lin Yun, belum lagi Lin Yun juga mahir dalam musik Dao. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah orang ini bisa jadi Lin Yun, dan emosinya menjadi gelisah. Dia ingin melihatnya lebih dekat, tapi dia tidak bisa karena saat itu malam hari, dan sungai bergelombang dengan ombak. Kakak Lin, suruh dia naik. Luo Sui dengan cepat berkata. Setelah ditolak, Lin Wan awalnya ingin mengakhiri percakapan dengan sopan. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Sui, dia tersenyum, Tuan Muda Lin, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saudari-saudari saya di kapal penasaran dengan Anda, dan kami memiliki hobi yang sama. Saya yakin kita akan mendapatkan sesuatu dari satu sama lain dengan bertukar wawasan. Lagi pula, sudah menjadi takdir kita bertemu satu sama lain. Dia adalah murid utama dari Sekte Catatan Surgawi, dan dia telah membuat Lin Yun sangat malu dengan merendahkan dirinya sendiri. Aku hanya seorang tamu yang menyeberangi sungai. Mengapa kita perlu berkenalan saat kita bertemu satu sama lain? Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Lin Yun tersenyum. Setelah selesai, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Tatapan Luo Sui masih terpaku padanya. Dia akan berada dalam bahaya besar jika identitasnya terungkap. Dia tidak hanya akan diburu, tapi dia juga akan membawa masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi bagaimana dia bisa naik ke kapal Sekte Catatan Surgawi? Haha, orang itu menarik, berlari begitu cepat. Apa dia takut kita akan melahapnya? Apa dia meremehkan kecantikan kita sehingga menolak tawaran kakak senior? Tapi lagu yang dia mainkan sangat indah. Dia pasti memiliki latar belakang yang bergengsi. Para wanita di kapal tersenyum saat mereka melihat Lin Yun menghilang di kejauhan. Kakak Lin, cepat kejar dia. Dia adalah Lin Yun. Luo Sui berkata dengan emosional, dengan matanya bersinar cerah. Tapi wajah Lin Wan tenggelam, dan dia menegur, apa yang kamu pikirkan? Kamu pasti sudah gila. Kakak Lin, dia benar-benar Lin Yun. Lin Yun juga mahir dalam musik, jika tidak, dia tidak akan melarikan diri secepat itu. Luo Sui menjadi semakin cemas dan bahkan ingin mengejar Lin Yun sendirian. Lin Wan dengan cepat menariknya ke bawah, dan dia dengan dingin berkata, bangun. Lagu yang dia mainkan sudah kuno, dan pencapaian musiknya mungkin tidak kalah dengan kita. Ada juga kemungkinan besar bahwa dia memahami nada suci. Kau bisa tahu. Lin Yun adalah seorang pendekar pedang, jadi dari mana dia mendapatkan begitu banyak waktu untuk meneliti musik Dao? Luo Sui tertegun sejenak, dan dia segera menjadi tenang. Lebih jauh lagi, apakah menurutmu dia berani menunjukkan dirinya di depan umum jika dia benar-benar Lin Yun? Apakah kecerdasanmu sudah menurun, atau menurutmu Lin Yun bodoh untuk tampil di depan umum? Lin Wan membalas. Maafkan aku. Luo Sui menghela nafas. Dia tahu dia impulsif sebelumnya, dan dia seharusnya mengenali perbedaan besar dalam musik Dao antara orang ini dan Lin Yun. Tapi jika kamu ingin bertemu dengannya lagi, mungkin masih ada kesempatan. Dia seharusnya adalah murid dari klan suci kuno di Kekaisaran Naga Ilahi dan menuju ke Laut Suci Domain Surgawi. Dia pasti ada di sini untuk perjamuan nirwana, dan kamu akan bisa melihatnya. Lin Wan berkata dengan ekspresi wajahnya yang mereda. Luo Sui merenungkan apa yang dikatakan Lin Wan dan menyadari bahwa itu masuk akal. Pohon tiga nyawa akan mekar, dan perjamuan nirwana adalah acara yang diadakan setiap dekade, menarik semua musisi alam Kunlun.
Tapi dia tenang karena dia tidak lagi tertarik untuk bertemu dengan pemuda itu lagi setelah menyadari kecil kemungkinan dia adalah Lin Yun. Bab 1675 Pertemuan Yang D. Sekilas melihat, akan membuat Anda lebih puas. 7 hari kemudian, Lin Yun akhirnya sampai di Laut Suci Domain Surgawi. Ini adalah lautan yang sangat luas, dengan udara yang tertutup kabut tipis yang mengeluarkan perasaan aneh, misterius, dan kuno. Laut Suci Domain Surgawi adalah tanah kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Saat itu adalah sebuah bintang yang melayang-layang. Karena bintang itu diselimuti kabut langit untuk waktu yang lama, bintang itu sangat besar, dan banyak tanah suci kuno terletak di bintang ini. Bintang raksasa ini berasal dari luar 36 lapisan langit dan dikenal sebagai tanah kuno dari era sebelumnya. Bintang ini memiliki asal-usul yang luar biasa pada masa itu dan sebanding dengan 9 domain kuno. Itu juga disebut domain surgawi karena melayang di udara. Tidak ada laut suci di zaman kuno. Tapi pertempuran brutal terjadi saat itu, dan domain surgawi runtuh menjadi pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut, dan dasar laut diwarnai merah karena darah, menyebabkan banyak insiden aneh. Oleh karena itu disebut Laut Suci Domain Surgawi sekarang. Laut Surgawi dari sebelumnya menjadi menakutkan, dan tidak lagi cocok sebagai tempat warisan. 100.000 tahun telah berlalu, dan berbagai kekuatan menggeser lokasinya, menyebabkan Laut Suci Domain Surgawi menjadi tanah tak bertuan, yang dapat dianggap sebagai jantung kehancuran timur. Itu mungkin tampak besar, tapi itu hanya lautan dalam di kehancuran timur. Lin Yun tidak tahu apa-apa tentang Laut Suci Domain Surgawi, dan dia tidak tahu siapa yang memerintah atau kekuatan di sana. Laut Suci Domain Surgawi itu aneh, seolah-olah ada aura yang tidak menyenangkan di dasar laut. Jadi, jika seseorang melakukan perjalanan di sungai untuk waktu yang lama, dia akan menderita invasi aura yang tidak menyenangkan. Dia tidak akan terganggu olehnya jika dia masih bisa mengedarkan asal naganya, dan wilayah perbatasan ini tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi dia tidak bisa mengedarkan asal naganya, dan dia harus menggunakan aura pedangnya untuk menahan aura yang tidak menyenangkan, membuatnya merepotkan. Dasar laut sangat dalam dan tak terduga, dan sungai Desolate memucat jika dibandingkan. Lin Yun dengan cepat mendaki gunung, Pulau Skyflowing, untuk menyelamatkannya dari masalah. Pulau Skyflowing terletak di perbatasan Laut Suci Domain Surgawi. Tidak ada penghalang yang kuat di pulau ini, dan pasukan patroli lemah. Lin Yun menemukan celah dan diarahkan melalui patroli untuk tiba di sebuah kota di pulau itu. Dia memiliki 2 tujuan datang ke sini, untuk membeli teratai salju surgawi dan menanyakan beberapa informasi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang teratai salju surgawi karena dia membutuhkannya untuk sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Bagaimanapun, itu terlalu lama untuk menunggu, dan dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Adapun informasi, dia secara alami ingin tahu lokasi Paviliun Nirwana serta tempat seperti apa Laut Suci Domain Surgawi itu. Tapi dia tidak terburu-buru dan berjalan-jalan di kota sambil merenung. Dia berjalan di seluruh kota berkali-kali dan tidak dapat menemukan lokasi Paviliun Nirwana. Oleh karena itu, ia hanya bisa mencoba dan menemukan toko-toko lain. Ketika dia berhenti dan mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah toko yang tidak asing lagi. Melihat papan nama toko itu, ia bergumam, Paviliun Bintang Surgawi. Di sini juga ada Paviliun Bintang Surgawi. Paviliun Bintang Surgawi adalah ruang perdagangan di permukaan, tapi itu adalah sekte iblis yang kuat. Paviliun Bintang Surgawi di domain tandus kuno semuanya berada di bawah kendali An Liuyan, jadi dia tidak pernah mengharapkan Paviliun Bintang Surgawi di Laut Suci Domain Surgawi. Pulau Skyflowing kecil, tetapi Paviliun Bintang Surgawi lebih penting daripada cabang manapun di domain tandus kuno. Mereka tampaknya tidak peduli dan dengan berani membuka Paviliun Bintang Surgawi mereka di sini. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan iblis tetap rendah hati di domain tandus kuno dan akan mengubah nama mereka, menyamar. Toko ini penuh sesak dengan orang-orang. Mereka tidak hanya menjual artefak suci, pil, dan harta karun rahasia, tetapi mereka juga menjual hewan peliharaan dan budak iblis. Setelah melihat-lihat, Lin Yun berjalan ke Paviliun Bintang Surgawi. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual? Seorang pelayan cantik berjalan mendekat saat dia masuk. Ketika Lin Yun berbalik dan melihat wanita ini, dia langsung merasakan bahwa wanita ini setidaknya berada di alam pulsa naga kelima. Ini sangat mengejutkannya karena dia tidak pernah menyangka seorang pelayan biasa akan memiliki kultivasi setinggi itu. Ini kebetulan karena wanita ini adalah manajer cabang ini,
dan dia berjalan ke arah Lin Yun karena dia tidak merasakan aura aneh darinya, dia juga tidak bisa mendeteksi kultivasi Lin Yun. Dia tidak akan melayani pelanggan jika itu adalah orang lain. Tuan muda bisa memanggilku Mo Linger. Saya adalah manajer paviliun ini. Mo Linger tersenyum. Menyadari bahwa dia adalah manajernya, Lin Yun dengan tenang berkata, saya di sini untuk membeli teratai salju surgawi. Saya tidak membutuhkan yang lengkap. Daun dan bijinya juga bisa digunakan. Bisakah paviliun bintang surgawi menemukannya? Teratai salju surgawi. Mo Linger terkejut, dan tatapannya berubah saat dia menatap Lin Yun. Teratai salju surgawi adalah obat mujarab suci yang biasa digunakan untuk memulihkan diri dari cedera. Kelopaknya bisa berharga hingga 10 juta pil astral ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Seseorang harus setidaknya berada di puncak tahap nirwana karena orang suci kebanyakan menggunakannya untuk memulihkan diri dari cedera mereka. Teratai salju surgawi terutama disediakan untuk pelanggan besar oleh berbagai kamar dagang, belum lagi tidak ada salahnya menyimpannya. Karena teratai salju surgawi tidak hanya berarti bisnis yang besar tetapi juga favorit. Mo Linger bisa merasakan bahwa Lin Yun belum tua dan setidaknya berada di alam nadi naga. Jadi sia-sia baginya untuk menggunakan harta yang begitu berharga, yang bahkan bisa merusak fondasinya. Tanpa vitalitas yang kuat, tidak ada yang bisa menekan kekuatan obat yang sangat besar dari teratai salju surgawi. Paviliun bintang surgawi terkenal di kehancuran timur, dan kami bahkan memiliki cabang di Kekaisaran Naga Suci. Jika Anda mampu membelinya, kami pasti bisa menemukan teratai salju surgawi untuk Anda. Tapi, Mo Linger tiba-tiba tersenyum. Dia cukup tenang dan tidak langsung menolak Lin Yun. Jika itu adalah orang lain di posisinya, Lin Yun pasti sudah diusir. Tapi apa? Aku bisa membayar harganya. Lin Yun memperoleh banyak ramuan suci di medan perang tandus kuno, belum lagi dia membunuh banyak orang. Semua kantong interspasial mereka ada bersamanya, dan dia memiliki lusinan ramuan suci bertahun-tahun. Para jenius sekte lain akan menyerahkannya ke sekte mereka dan menerima hadiah, tapi dia tidak perlu melakukan itu. Selain itu, dia juga memiliki banyak artefak suci, pil suci, dan sejumlah besar pil astral ilahi. Tenanglah, Tuan Muda. Mo Linger berkata sebelum dia tersenyum, biar saya tanyakan pada kepala cabang kami tentang hal itu. Lin Yun dibawa ke lantai 3 untuk menunggu, dan 2 pelayan membawakan teh untuknya. Teh spiritual memancarkan aroma samar dari cangkir, dan kedua pelayan itu membawa sebuah buku yang berisi semua produk yang dijual oleh paviliun bintang surgawi yang tercatat di dalamnya. Lin Yun bahkan tidak perlu bergerak, dan kedua pelayan itu akan membacakannya untuknya. Tapi Lin Yun tidak terlalu tertarik karena dia cemas dengan teratai salju surgawi. Ada sebuah halaman kuno jauh di dalam paviliun bintang surgawi, dan An Liuyan dengan santai membolak-balik sebuah buku kuno. Dia telah menyamar sebagai seorang pria, dengan santai berbaring di kursi yang dilapisi kulit harimau putih. Namun, meski menyamar, ia tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang menggairahkan. Ketika Mo Linger masuk, An Liuyan akhirnya berdiri dan bertanya, Linger, apakah ada informasi tentang dia? Dia telah mencari informasi Lin Yun selama beberapa hari terakhir, tetapi ada banyak rumor bahwa Lin Yun telah meninggal di domain tandus kuno. Dikatakan bahwa banyak orang melihat orang suci turun dari domain lain, dan bahkan kaisar menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ada berbagai rumor, tapi tidak ada berita pasti tentang Lin Yun. Mo Linger adalah ajudan dekatnya, dan dia tidak akan datang jika tidak ada yang signifikan. Meskipun An Liuyan tidak mengatakan siapa yang dia maksud, Mo Linger secara alami tahu siapa yang dia bicarakan. Dia tersenyum pahit, Nona, apa yang kamu pikirkan? Semua tanah suci mencarinya, jadi dia pasti akan bersembunyi, jika aku adalah dia. Banyak orang mengatakan dia sudah mati, tapi aku tidak mau menyerah untuk mencarinya. Kata An Liuyan, jangan khawatirkan itu. Tuan Muda Lin diberkati oleh keberuntungan dan masih hidup. Nona, kamu di sini untuk sebuah misi, dan kamu akan kehilangan posisi sebagai gadis suci jika kamu gagal, belum lagi sekte suci bahkan akan membunuhmu. Mo Linger tersenyum. Tapi An Liuyan tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Dia tidak akan terlalu khawatir jika itu adalah orang lain, tapi Lin Yun adalah cerita yang berbeda. Jika Lin Yun benar-benar mati, tidak akan ada artinya bahkan jika dia menjadi gadis suci gerbang iblis. Kenapa kamu datang, lalu? Seorang Liuyan bertanya setelah dia mengingat dirinya sendiri. Seseorang datang untuk membeli teratai salju surgawi. Dia masih muda dan memakai topeng. Aku juga tidak bisa mengenali asalnya. Mo Linger berkata, oh.
An Liuyan mengangkat alisnya dengan hawa dingin melintas di pupil matanya. Setelah dia mendapatkan tulang naga ilahi dan menerima berbagai kesempatan di Istana Naga Biru, kekuatan dan mentalitasnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah menerima banyak hadiah dari gerbang iblis juga. Dia mungkin di sini untuk main-main. An Liuyan berkata dengan dingin. Dia tidak terlihat seperti sedang main-main. Mo Linger berkata dengan ragu-ragu. Siapa yang waras akan datang ke sini untuk membeli teratai salju surgawi? Jika dia di sini untuk seniornya, mereka pasti akan memberitahu kami sebelumnya. Siapa yang akan menerobos masuk dan meminta untuk membelinya? An Liuyan dengan tenang menekankan. Apakah dia dari Sekte Bulan Darah? Mo Linger berseru. Bukankah ini terlalu kebetulan? Sekte Bulan Darah adalah musuh besar gerbang iblis saya. Jadi tidak aneh jika dia tahu tentang keberadaanku. Tapi dia mungkin seorang pelayan suci baginya untuk datang ke paviliun bintang surgawi sendirian. An Liuyan berkata dengan dingin. Aku akan menyuruh seseorang untuk menangkapnya segera. Kata Mo Linger. Tidak perlu. Biarkan dia datang. Aku akan bertemu dengannya sendiri. An Liuyan menjawab. Oke. Mo Linger turun dan segera membawa Lin Yun ke halaman. Ada berbagai bangunan di danau ini, dan ada kuali dengan sejumlah besar cairan suci naga sejati di bagian bawah. Ketika Lin Yun sampai di tepi danau, ada sebuah paviliun, dan paviliun itu ditutupi dengan tabir. Dia secara kasar bisa melihat sosok yang menggairahkan di balik tabir itu, dan beberapa pelayan juga ada di paviliun. Itu adalah kepala kita. Mo Linger tersenyum. Saat tabir itu terbuka, Lin Yun samar-samar bisa melihat sesosok tubuh. Ketika dia mengaktifkan mata naga ilahi, tatapannya menembus tabir, dan dia melihat sosok yang dikenalnya, An Liuyan. Ini membuat Lin Yun dalam hati khawatir. Ketika dia melihat An Liuyan mengangkat kepalanya, dia dengan cepat mematikan mata naga ilahi.